Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Rahman dengan NIM C1D12304 dari Prodi Bisnis Digital. Baik, saya akan mempresentasikan 5 kasus eh, kebocoran perlindungan data pribadi di dalam atau di luar negeri. Baik, langsung saja untuk slide pertama. Baik, yang pertama yaitu kebocoran data pada LinkedIn pada tahun 2021. Baik, pada Juni 2021, LinkedIn mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengekspos informasi 700 juta pengguna, setara dengan 92% dari total basis data platform tersebut. Data yang bocor mencakup nama lengkap, alamat email, nomor telepon, riwayat pekerjaan, hingga tautan profil LinkedIn. Kebocoran ini terjadi setelah kelompok peretas memanfaatkan celah pada Application Programming Interface atau API LinkedIn untuk melakukan data scraping secara massal. Baik, selanjutnya untuk dampak kebocoran dari kejadian ini sangat serius, terutama karena LinkedIn ini merupakan platform profesional yang banyak digunakan untuk networking dan pencarian kerja. Data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk serangan phishing yang sangat tertarget atau spear phishing, penipuan berkedok rekrutmen palsu, atau bahkan pemalsuan identitas profesional. Banyak pengguna melaporkan yaitu menerima email atau pesan mencurigakan yang mengaku sebagai perusahaan rekrutmen, meminta informasi lebih lanjut atau mengarahkan korban ke situs berbahaya. Baik, untuk selanjutnya itu kebocoran data Twitter pada tahun 2022. Pada Juli 2020, Twitter menghadapi insiden kebocoran data yang mengekspos informasi 5,4 juta akun pengguna, termasuk alamat email, nomor telepon, dan detail login. Kebocoran ini terjadi akibat eksploitasi celah keamanan pada sistem Twitter yang sebenarnya telah diperbaiki pada Januari 2022. Tetapi data yang berhasil dikumpulkan sebelum perbaikan tetap beredar di forum underground. Celah tersebut memungkinkan pertanyaan untuk memverifikasi apakah alamat email atau nomor telepon tertentu terdaftar di Twitter, yang kemudian digunakan untuk mengumpulkan data secara massal. Dan dampaknya sangat signifikan, terutama bagi akun-akun yang terverifikasi dan profil publik terkenal seperti selebriti, politisi, atau jurnalis. Data yang bocor meningkatkan risiko serangan doxing, yaitu pembocoran identitas, pembajakan akun, atau phishing yang lebih tertarget. Banyak pengguna yang melaporkan peningkatan spam dan upaya penipuan melalui email atau SMS yang mengatasnamakan Twitter. Baik, lanjut yang ketiga yaitu kebocoran data Samsung pada tahun 2022. Pada Maret 2020, Samsung Electronics menjadi korban serangan cyber yang besar yang dilakukan oleh kelompok peretas yang bisa disebut dengan Lapsus, mengakibatkan kebocoran sebesar 190 GB data sensitif perusahaan. Data yang dicuri mencakup kode sumber algoritma, rancangan chipset, serta informasi paten teknologi dari berbagai divisi Samsung termasuk semikonduktor dan mobile. Kebocoran ini terjadi melalui eksploitasi, yaitu kerentanan dalam sistem internal Samsung, meskipun perusahaan tidak merinci secara spesifik titik masuk yang digunakan peretas. Baik, selanjutnya itu dampak dari kebocoran ini sangat serius karena menyangkut rahasia intelektual dan teknologi kunci Samsung. Kode sumber yang bocor berpotensi digunakan pesaing untuk membajak teknologi atau menemukan celah keamanan dalam produk Samsung. Baik, selanjutnya yaitu kebocoran data Red Doors. Baik, kebocoran data Red Doors pada Agustus 2021, Red Doors, jaringan hotel budget terkemuka di Asia Tenggara, mengalami kebocoran data yang mengekspos informasi 5,8 juta tamu, termasuk detail reservasi, alamat email, nomor telepon, dan bahkan beberapa catatan nomor kartu kredit. Kebocoran ini terjadi karena database perusahaan yang tidak terenkripsi tersimpan di server yang rentan dan dapat diakses oleh publik tanpa autentikasi. Baik, dampaknya sangat serius bagi pelanggan Red Doors karena data perjalanan dan informasi pribadi yang bocor dapat digunakan untuk serangan phishing yang tertarget, pemalsuan identitas, atau penipuan transaksi. Banyak pengguna melaporkan menerima email atau panggilan penipuan yang mengaku sebagai pihak dari Red Doors, meminta informasi lebih lanjut atau pembayaran tambahan.
Perusahaan akhirnya mengamankan sistem mereka setelah kebocoran terungkap, tetapi insiden ini sempat merusak reputasi merek dan kepercayaan pelanggan. Baik, untuk slide yang terakhir yaitu kebocoran data Alibaba 2019. Pada November 2019, Alibaba, raksasa e-commerce Tiongkok, mengalami insiden kebocoran data besar-besaran yang mengekspos 1,1 miliar catatan pengguna dari platform pemasaran digitalnya. Kebocoran ini terjadi akibat kesalahan konfigurasi oleh tim developer yang tidak mengamankan database cloud. Dengan autentikasi, membuat data dapat diakses publik tanpa password selama 8 bulan. Informasi yang terbongkar mencakup riwayat transaksi, alamat pengiriman, nomor telepon, dan detail perilaku belanja pengguna. Meskipun data sensitif seperti kata sandi dan informasi pembayaran dilaporkan tetap aman. Insiden ini pertama kali ditemukan oleh peneliti keamanan independen yang memindai internet untuk sistem yang salah konfigurasi. Dampaknya sangat luas karena data yang bocor dapat digunakan untuk membangun profil konsumen secara ilegal, serangan phishing terpersonalisasi, atau penipuan berkedok promosi belanja online. Alibaba segera memperbaiki celah tersebut setelah mendapat laporan untuk menyatakan bahwa tidak ada bukti penyalahgunaan data secara masif. Tetapi insiden ini tetap mencoreng reputasi perusahaan sebagai penyedia layanan cloud terkemuka di Asia. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.